ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu grow up bisnis atau bagaimana mengembangkan bisnis. Kita sempat coba kita lihat flashback sedikit ke sebelumnya. Nah, ini adalah tahapan dalam pengembangan bisnis. Yang pertama, minggu lalu kita sudah bahas mengenai tahap idea, kemudian naik ke tahap memulai atau startup, yang dimana saat ini ada kesalahpahaman di masyarakat. Startup itu seolah-olah adalah untuk perusahaan-perusahaan yang digital. Sebenarnya bukan, jadi startup itu adalah semua perusahaan, termasuk digital, yang baru memulai bisnis, kita sebut sebagai startup. Jadi saat ini persepsi itu perlu diluruskan. Jadi startup ada semua bisnis yang baru memulai atau biasa dikenal sebagai UMKM. Nah, UMKM di masyarakat kita lebih cenderung diterjemahkan sebagai usaha kecil kayak warung gitu ya. Toko-toko kecil disebut sebagai UMKM. Sebenarnya tidak seperti itu. UMKM adalah kepanjangan dari usaha menengah kecil. Ya udah masuk menengah sebenarnya. Jadi semua usaha yang baru mulai itu kalau bahasa Indonesianya ya rata-rata UMKM karena memang rata-rata dimulai dari perusahaan kecil. Entah itu dimulai dari perusahaan berbasis teknologi ataupun tidak. Jadi kesalahan-kesalahan pemahaman itulah yang harus diluruskan. Jadi intinya siklus hidup bisnis itu terdiri dari 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan ide. Kedua, tahapan startup atau memulai. Ketiga, tahapan grow up. Keempat, tahapan scale up. Yang terakhir adalah maturity atau mature atau kematangan. Nah, kita minggu ini akan membahas ke tahap yang ketiga, yaitu growth atau pertumbuhan. Nah, saya jelaskan dulu di sini sekilas mengenai perbedaan antara growth and scale up. Sekilas sama-sama memiliki pengertian yang sama. Growth dan scale up adalah pertumbuhan bisnis juga intinya. Cuma perbedaannya terletak di core bisnis yang dikembangkan. Kalau growth itu mengembangkan bisnis dengan bisnis yang sama. Jadi misalnya, contohnya saya contohkan misalnya Gojek, tadi pengemudi drivernya ada 10 orang, dikembangkan menjadi 100 orang, dikembangkan menjadi 1000 orang, dikembangkan menjadi 100.000 orang, dan sekarang pengemudi Gojek hampir 2 juta orang. Itu adalah growth. Sama juga seperti restoran, ya. Misalnya kita berbicara KFC tadinya punya 1 cabang, buka 2 cabang, buka 3 cabang, dan sekarang adalah puluhan ribu cabang di seluruh dunia. Itu adalah tahap growth. Akar bisnisnya sama, yaitu bisnis core yang dikembangkan. Nah, apa perbedaannya dengan scale up? Scale up ada mengembangkan bisnis dengan akar bisnis yang berbeda. Jadi istilahnya kalau pengusaha itu mereka sangat familiar sekali dengan bahasa jangan menaruh telur pada satu keranjang. Jadi misalnya tadi saya cerita kembali ke Gojek. Jadi keranjang yang pertama adalah transportasi motor ya. Kemudian dia buka keranjang yang kedua, transportasi mobil atau gokar. Kemudian buka lagi keranjang yang ketiga, cara pembayaran atau misalnya GoPay. Kemudian keranjang yang keempat, pengiriman makanan, delivery atau GoFood. Nah, itu adalah salah satu bentuk scale up. Nah, rata-rata bisnis Gojek itu belum sampai ke tahap mature, masih dalam tahap pengembangan terus. Kalau tahap mature itu biasanya nanti rata-rata ciri-cirinya adalah bisnis itu sudah stabil dan pergerakannya menjadi lebih lambat. Dan kalau tidak hati-hati, biasanya bisnis-bisnis yang sampai ke tahap mature dan tidak bisa berkembang, pada akhirnya juga akan bangkrut. Ya, itu adalah 5 tahapan dan kita akan bahas di tahapan yang ketiga, yaitu grow up di minggu ini ya. Jadi waktunya untuk grow up. Seperti tadi jelaskan bahwa grow up adalah mengembangkan bisnis dengan core yang sama, seperti tadi
misalnya KFC, 1 cabang, 2 cabang, dan seterusnya. Gojek menambah driver, atau misalnya kebab Baba Raffi, dan seterusnya. Jadi sama, core bisnisnya sama. Nah, sekarang apa tantangannya pada tahap pengembangan bisnis ini atau pada tahap grow up ini? Nah, di sini ada 5 fase yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bisnis. Ada fase 1 sampai dengan fase 5. Fase 1 disebut sebagai crisis of leadership. Fase 2 sebagai crisis of economy. Fase ketiga disebut sebagai crisis of control. Fase keempat disebut crisis of red tape. Dan terakhir adalah crisis of, nah itu tanda tanya, paling atas ya. Di sini paling atas tanda tanya. Nah, kita mulai pada tahap leadership. Nah, kita lihat lagi di bawah, di sini juga ada tahapan-tahapan. Jadi, tahap yang pertama adalah growth through creativity, jadi bertumbuh dengan kreativitas. Yang kedua adalah growth dengan direction atau arahan. Kemudian growth through delegation, melalui delegasi. Kemudian yang keempat, growth through coordination. Kemudian yang terakhir adalah growth through collaboration. Jadi ada 5 fase. Di sini kita lihat tabel yang pertama, di sini garis vertikal, small sampai dengan large. Di sini size of organization. Jadi di sini adalah ukuran dari bisnis. Bisnis kecil atau kita sebut sebagai UMKM tadi, UMKM. Kemudian di sini bisnis besar atau biasa disebut sebagai konglomerasi. Nah, kita kenal beberapa konglomerasi, misalnya Indofood, itu salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Ada juga Astra, itu juga konglomerasi. Kemudian kita berbicara selain Indofood, Astra, ada juga Sinarmas, itu adalah konglomerasi. Jadi mereka sudah sampai ke tahap paling tinggi. Kemudian di bawah, di garis horizontal, di sini ada tulisan yang sampai dengan mature. Yang itu artinya masih muda, mature artinya sudah paruh baya, atau kalau manusia sudah 50-60 tahun ya, sudah mature, sudah dewasa, sudah matang gitu ya. Artinya perusahaan itu sudah matang. Yang itu masih muda, kalau diterjemahkan ya masih baru mulai, atau biasanya disebut sebagai startup. Nah, apa sekarang kendala-kendala dari masing-masing fase tersebut? Nah, pada tahap yang atau pemula di sini ya, pada tahap yang, masalah yang sering dijumpai adalah crisis of leadership. Di sini ada garis ya, lambang garis. Kalau garisnya lurus berarti evaluation stage. Jadi ini adalah rangka pengembangan yang garis lurus. Kemudian kalau yang garis ini zigzag ini artinya revolution stage. Di sini perlu revolusi, berarti perlu perubahan. Kalau revolusinya nggak berhasil, berarti bisnis itu gagal. Karena memang terbukti 95% orang yang mendirikan bisnis itu gagal di tahap startup. 95% rata-rata pengusaha gagal di tahap startup. Jadi kalau ada 100 perusahaan baru, 95-nya itu bangkrut karena gagal di tahap startup. Nah, apa isu di tahap ini? Tahap ini biasanya isunya adalah masalah kepemimpinan dari pemilik bisnis tersebut. Kenapa kepemimpinan? Karena pada saat startup itu biasanya terjadi penambahan tenaga kerja yang cukup banyak kalau bisnis itu berkembang. Jadi mungkin yang pertama kali dimulai oleh 1 orang atau 2 orang, kemudian berkembang menjadi 3 orang, berkembang lagi menjadi 5 orang, berkembang lagi menjadi 10, 100, nah mungkin sampai maksimal 100 kalau yang ya. Kalau biasanya ribuan, di atas 100 biasanya sudah masuk ke tahap-tahap yang akan datang. Biasanya di bawah 100 gitu pegawainya. Nah, pada startup ini terjadilah krisis leadership. Artinya kepemimpinan dari orang yang memiliki bisnis itu akan diuji di sini ya, di tahap awal. Nah, caranya bagaimana untuk melepaskan itu? Yaitu dengan growth through creativity.
Ya, selamat bergabung Pak Dwi. Ya, selamat bergabung. Oke, growth to creativity. Jadi bertumbuh dengan kreativitas. Nah, disinilah letak dari revolution stage itu. Ada dua cara untuk mengatasi revolution stage crisis of leadership ini. Yang pertama, tentunya pemiliknya harus banyak training. Sekarang udah banyak training leadership ya. Training leadership, decision making, kemudian ada training problem solving, training macam-macam ya terkait leadership. Jadi langkah yang pertama, pemimpin bisnis kalau mau sukses harus melakukan revolusi. Yaitu langkah pertama adalah belajar. Banyak belajar. Kemudian yang kedua, jika dirasa bahwa kompetensi leadership-nya itu sangat kurang, maka langkah yang paling mudah adalah merekrut orang dari luar yang memiliki kompetensi leadership yang cocok. Jadi si pemilik bisnis ini akan merekrut manajer begitu kira-kira untuk memimpin bisnis karena mungkin pemiliknya merasa tidak memiliki kompetensi leadership. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, tidak semua orang menyadari kompetensinya, sehingga akhirnya dipaksakan. Bisnisnya berkembang, ownernya pun memaksakan diri untuk memimpin bisnis tersebut yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Yang terjadi karena kompetensinya tidak sesuai, bisnisnya lama-kelamaan tutup. Yang tadi saya sampaikan, 95% bisnis gagal pada fase memulai atau startup. Kalau ini tidak disadari oleh pemilik bisnis, maka cepat atau lambat bisnis itu akan bangkrut. Oke, kita masuk ke stage yang kedua. Kalau stage ini bisa dilewati, yaitu dengan growth to creativity, bertumbuh dengan kreativitas, maka perusahaan ini akan masuk ke level yang kedua, yaitu fase yang kedua, yaitu fase mendekati grow. Yang tadi ada 5 fase ya. Ini masih mendekati fase grow up. Nah, apa yang menjadi tantangan pada saat fase pertumbuhan perusahaan, di mana mungkin karyawannya sudah puluhan, bahkan ratusan di sini prosesnya. Yang menjadi masalah adalah crisis of autonomy. Jadi kewenangan, otonominya menjadi krisis. Karena pemimpinnya nggak menyadari kewenangannya sampai di mana batasnya. Pada akhirnya, kalau kewenangannya itu tidak disadari, maka bisnisnya ini akan terinterruption. Nah, caranya bagaimana? Growth through direction. Jadi harus ada direction yang kuat sebelum masuk ke fase crisis of autonomy ini ya. Nah, biasanya tanda-tanda dari crisis of autonomy itu biasanya adalah pemilik tidak bisa membedakan peran. Apakah dia perannya sebagai operator atau perannya sebagai pengawas. Kalau di undang-undang perusahaan ya yang pernah kita pelajari, Peraturan Terbatas nomor 40 tahun 2007 yang sudah direvisi di Undang-Undang Cipta Kerja, di sini dijelaskan bahwa pemilik harus menempatkan diri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Jadi yang paling atas itu ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian turun lagi ke bawah itu ada Dewan Komisaris, turun lagi ke bawah ada Dewan Direksi, turun lagi ke bawah ada manajemen, terus sampai dengan paling bawah itu ada karyawan. Nah, pemilik rata-rata tidak bisa membedakan perannya di sini, makanya disebut sebagai crisis of autonomy. Tidak bisa menempatkan peran. Seharusnya pemilik itu menempatkan peran ada di dua. Yang pertama adalah di pemegang saham, di mana kontrolnya itu berkala. Kemudian yang kedua, pemilik sebagai Dewan Komisaris hanya mengawasi jalannya operasional. Yang mengelola perusahaan siapa? Para profesional. Sehingga perusahaan itu bisa bertumbuh. Nah, kenapa perusahaan itu tumbuhnya sulit? Karena ownernya itu ikut campur tangan dalam pengelolaan perusahaan, akhirnya manajemen tidak
fungsi sebagaimana mestinya, sehingga perusahaan tidak berkembang atau bertumbuh. Makanya di sini tulisannya adalah harus ada direction. Nah, apabila perusahaan bisa melewati fase yang ini, naiklah ke tahap fase yang ketiga, yaitu fase grow up. Ini mungkin di sini semi grow up, nah di sini grow up, ini scale up, yang fase kelima adalah maturity atau kematangan. Di fase grow up, apa yang terjadi? Yaitu crisis of control. Misalnya, tadi saya jelaskan kebab Baba Raffi, pada saat dia mendirikan mungkin baru 2 restoran atau 2 gerobak, pakai 2 booths, nggak terlalu sulit kontrolnya. Di sini makanya crisis of control. Tapi begitu outletnya sudah ratusan, tersebar di seluruh, bukan hanya tersebar di Jakarta saja, sudah mulai ke seluruh Indonesia, bahkan Baba Raffi sekarang sudah mulai ke luar negeri. Bagaimana metode kontrolnya? Makanya crisis of control. Kalau Baba Raffi atau pemiliknya si Hendy Stiono bisa melewati fase ini, dia akan naik ke tahap berikutnya. Naik ke tahap berikutnya. Dan kalau saya asumsikan, Gojek sudah berhasil melewati fase grow up. Karena apa? Sekarang drivernya yang sudah 2 juta itu sudah bisa terkontrol dengan sistem, aplikasi. Itu luar biasa sekali. Sistem kontrol dari pengemudinya. Jadi mereka sudah melalui ke fase kontrol dan sudah terlewati. Jadi kontrol itu ada 2. Satu, kontrol langsung dari pemimpin atau leader atau manajer. Yang kedua adalah kontrol by system. By system itu ada 2 juga. Yang satu melalui sistem tertulis. Yang kedua melalui sistem yang sengaja diciptakan melalui aplikasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, Gojek, dia punya satu sistem kontrol terhadap seluruh pengemudinya yang ada di Indonesia yang lebih dari 2 juta itu. Jadi fungsi kontrol ini akan menjadi sangat penting pada saat fase yang ketiga. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan growth through delegation, delegasi, dengan cara mendelegasikan. Jadi kalau pemilik bisnis tidak bisa mendelegasikan, maka bisnisnya tidak akan sampai ke fase yang ketiga. Nah, inilah rata-rata isu atau masalah dari pemilik. Karena pemilik itu tidak mudah percaya kepada orang lain. Akhirnya apa? Walaupun dia sudah rekrut manajer di sini, masih dicampuri. Delegasinya tidak optimal, sehingga delegasi tidak berjalan dengan baik. Sehingga terjadilah revolution stage ini yang garis-garis zigzag ini. Banyak perusahaan yang tidak bisa melewati, hampir 97% tidak bisa melewati fase ketiga atau grow. Akhirnya apa? Banyak sekali perusahaan yang bangkrut. Dan menurut survei hanya 3% dari total perusahaan yang berhasil ke tahap fase 4. Hanya 3% saja. Artinya dari 100 perusahaan yang berdiri, hanya 3 perusahaan saja yang survive sampai dengan fase yang keempat, yaitu fase scale up atau pertumbuhan. Di fase grow up, itu core bisnisnya masih sama. Jadi misalnya tadi Baba Raffi, ya core bisnisnya restoran, gitu ya, atau mengelola makanan, gitu, kebab Turki. Tidak ada bisnis yang lain, hanya itu. Tapi pada saat scale up, ya harus dikembangkan. Sama juga Gojek pada saat ini hanya mengembangkan menambah driver, KFC juga dan seterusnya. Nah, pada fase keempat, dia sudah mulai berpikir untuk mengembangkan bisnis ke bisnis yang berbeda dari bisnis yang awal. Saya contohkan tadi, misalnya tadi Gojek, dia tadi fokus di motor, pengemudi, kemudian dia kembangkan lagi menjadi Gokar, mobil, kembangkan lagi menjadi GoFood, kembangkan lagi menjadi GoPay, dan seterusnya. Bahkan sekarang ada banyak sekali unit usaha yang baru. Itulah pada tahap scale up. Dan tahap scale up ini tidak akan bisa berjalan kalau core bisnis yang Gojeknya tadi tidak berjalan dengan maksimal. Nah, pada tahap fase 4, inilah yang beberapa perusahaan sudah berhasil melewati. Saya contohkan tadi seperti Indofood,
kemudian Sinarmas. Kalau teman-teman tahu, Sinarmas itu adalah salah satu konglomerasi yang terbesar di Indonesia. Jadi konglomerasi itu core bisnisnya bukan hanya satu. Sinarmas itu core bisnisnya puluhan, bahkan mungkin sudah ratusan. Contohnya apa? Sinarmas itu punya bank Sinarmas. Punya perkebunan, kelapa sawit. Punya lagi pengelolaan minyak. Punya lagi asuransi Sinarmas. Punya lagi perumahan, dan seterusnya. Banyak sekali core bisnis di grup Sinarmas. Begitu juga dengan di grup Jarum. Jarum core bisnisnya awalnya rokok, kemudian dia mengembangkan bisnis kelapa sawit makin di Kalimantan. Kemudian mengembangkan lagi bisnis bank perbankan, BCA itu ya. Kemudian mengembangkan lagi bisnis hotel, Bank Indonesia. Hotel Indonesia itu salah satu punya grup Jarum, Hotel Indonesia yang di Tamrin. Jadi dia sudah mengembangkan bisnisnya itu menjadi bisnis konglomerasi yang besar. Dan rata-rata mereka sudah survive dan mereka sekarang masuk ke fase yang kelima yang saya sebutkan tadi, seperti konglomerasinya Indofood, atau teman-teman kalau mau tahu lagi grupnya si Khairul Tanjung, itu ada Trans7, ya, kemudian ada Bank Mega, banyak sekali itu grupnya Khairul Tanjung, sama juga dia sudah masuk ke tahap yang kelima, yaitu maturity. Nah, tantangannya apa yang sudah mereka lewatkan, yaitu crisis of red tape. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang tadi saya sampaikan, yang saat ini sudah tahap kelima, yaitu maturity, itu mereka sudah berhasil melewati tantangan yang keempat, yaitu crisis of red tape. Maksudnya apa? Rata-rata perusahaan itu tidak memiliki aturan yang tertulis. Mereka berjalan karena kemauan pemilik perusahaan. Nah, pada saat pemilik perusahaannya itu sudah, meninggal dunia, akhirnya perusahaan tidak memiliki arah dan cepat atau lambat pasti akan bangkrut. Itulah yang terjadi, hanya 1% perusahaan yang berhasil melewati fase yang kelima. Rata-rata gagal di 4 tahap ini. Mereka tidak memiliki red tape. Red tape itu apa? Red tape itu yang pertama adalah SOP, standar operasional prosedur. Kalau di sekolah-sekolah juga pasti ada SOP-nya itu, kebijakan, kemudian aturan-aturan, dan seterusnya. Nah, red tape pertama adalah SOP, kemudian yang kedua adalah bisnis proses. Tidak semua perusahaan memiliki cetak biru atau blueprint dari bisnis proses. Kemudian ada pengukuran namanya KPI, Key Performance Indicator. Nah, di sini cara berkembangnya dengan cara coordination. Karena di sini timnya pada fase 4 itu rata-rata karyawannya, kalau yang masuk ke fase 4 rata-rata karyawannya udah di atas 1.000. Rata-rata ya, tidak semua. Bahkan ada beberapa karyawan yang masuk fase 4 ini sudah karyawannya udah di atas 10.000 orang. Jadi kalau tidak ada koordinasi, growth through koordinasi, perusahaan akan bangkrut juga. Jadi tantangan di fase keempat adalah pertama red tape, yang kedua adalah koordinasi. Kalau itu bisa dilewati, masuklah ke fase yang kelima, yaitu growth to collaboration. Bukan lagi coordination, tetapi collaboration. Kalau coordination itu lebih cenderung adalah hubungan dalam satu organisasi. Misalnya kalau di sekolah ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada TU, ada guru, ya itu adalah coordination dalam satu struktur organisasi. Tetapi kalau collaboration itu terdiri dari beberapa struktur organisasi. Saya contohkan tadi misalnya Sinarmas yang sudah menjadi grup konglomerasi yang besar di Indonesia, maka kolaborasinya bukan hanya berada di bank aja, Bank Sinarmas, bisa juga dengan asuransi Sinarmas manajemennya, kemudian kolaborasi juga dengan perusahaan kelapa sawitnya Sinarmas, kemudian kolaborasi juga dengan anak usaha yang lain. Itu adalah kolaborasi. Kalau itu bisa dilewati, maka akan sampai ke tahap fase 5 yang disebut bagian bawah, yaitu mature atau sudah matang. Mature, matang. Kalau sudah matang, biasanya perusahaan itu sudah nggak mau berubah-ubah. Dan geraknya cenderung lambat. Nah, saya contohkan satu perusahaan yang sudah mature tapi bangkrut juga. Siapa? Yaitu perusahaan Nokia.
Teman-teman tahu ya, dulu Nokia itu sangat berjaya memimpin proyek pasar handphone, menguasai market di seluruh dunia Nokia. Dia perusahaan yang sangat besar sekali Nokia di seluruh dunia. Dan manajemennya itu sudah mature, tapi kenapa bangkrut? Karena disebut di sini di fase yang kelima, crisis of tanda tanya, apa crisis of? Itulah yang terjadi saat ini, yaitu disrupsi teknologi. Ternyata Nokia tidak memperhatikan dari disrupsi teknologi. Walaupun Nokia bermain di bisnis teknologi, tetapi Nokia tidak cepat berubah. Jadi salah satu ciri dari perusahaan di era yang sekarang, era digital sekarang, adalah perusahaan harus cepat berubah. Nah, Nokia waktu itu tidak berubah. Nah, kenapa Nokia bisa gagal? Pertama, dia tidak mau berubah. Yang kedua, tidak mau mengadopsi teknologi yang baru. Karena Nokia terlalu percaya diri dengan teknologi yang dipakai di handphone Nokia-nya, yaitu Symbian. Jadi Symbian itu operasi dari handphone, ya sistem operasinya. Kalau Apple, sistem operasinya namanya iOS. Ya, kalau handphone yang lain, sistem operasinya namanya Android. Misalnya kita sebut Samsung, dia pakai operasinya Android. Kemudian handphone Oppo, handphone Realme, handphone lain-lain, sebagian besar itu pakainya Android. Jadi kalau Nokia pakai Symbian, kalau Apple pakai iOS, kemudian kalau handphone-handphone yang lain itu rata-rata pakai Android. Nah, waktu itu Nokia meremehkan Android. Dia bilang Symbian lebih canggih dibandingkan Android. Jadi beda platform ya antara Symbian dengan Android. Kalau Symbian sama iOS itu sama, dia platformnya tertutup. Semua orang nggak boleh pakai, kecuali Apple untuk iOS dan Symbian untuk Nokia. Nggak boleh yang lain. Tapi kalau Android, silahkan semuanya boleh pakai, tentunya dengan bayar lisensi. Dan dia terbuka. Semua aplikasi boleh masuk di situ. Dan akhirnya, itulah yang memenangkan persaingan karena Android ini berkembangnya lebih pesat dibandingkan Symbian. Symbian tidak bisa mengikuti, dan akhirnya tutup pabriknya. Dan akhirnya Nokia dibeli sama Windows, ya punyanya. Dibeli sama Windows, kita kenal ada Windows Nokia terbit, tapi tetap tidak berkembang. Dan terakhir Windows, ya handphone Windows itu sempat mengadopsi Android juga, tetapi gagal juga. Nah, tidak berkembang seperti Samsung, Oppo, atau mungkin handphone-handphone yang lain, ya tidak berkembang secepat itu. Karena memang walaupun dia sudah adopsi Android, tapi Android-nya tidak diadopsi secara penuh. Masih tertutup, semi tertutup juga, walaupun dia sudah pakai Android. Nah, inilah rata-rata di tahap mature perusahaan bangkrut karena di sini crisis of apa? Krisis yang sekarang sedang terjadi, yaitu disrupsi teknologi, di mana menuntut perusahaan berkembang secara pesat. Dan hanya 1% perusahaan yang survive melewati tahap mature ini. Misalnya siapa? Nah, misalnya beberapa perusahaan yang sudah melewati tahap mature, sekarang sudah menjadi perusahaan yang sangat mendunia. Misalnya Facebook, ya Facebook, walaupun pemiliknya itu masih sangat muda, Zuckerberg ya masih muda, tetapi perusahaannya sudah mature dan sudah mendunia, bahkan sudah mengakuisisi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kecil. Contohnya apa? Instagram tadinya kan bukan punya Facebook. Instagram diadopsilah sama Facebook. Dan beberapa aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, termasuk Google juga sudah berkembang begitu pesat dengan mengadopsi YouTube. Tadi YouTube juga bukan punya Google gitu ya. Dan seterusnya. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang sekarang menjadi perusahaan yang terbesar di dunia yang sudah melewati ke tahap fase kelima. Dan kalau di Indonesia perusahaan yang berhasil melewati fase kelima itu masih sangat sedikit sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu grow up business. Jadi tadi kita sudah bahas grow up, kemudian kita sudah bahas sampai scale up, dan tahap ke maturity secara singkat.
Nah, saya akan bahas satu slide lagi ya sebelum diakhiri kuliah ini, yaitu bagaimana tantangan pada tahap grow up. Tadi dijelaskan bahwa tantangan di grow up itu adalah masalah autonomi dan direction. Ini adalah tahap-tahap grow up. Kemudian ada tahap berikutnya, tahap fase yang ketiga adalah control dan delegation. Ini adalah masalah pada saat tahap grow up. Nah, saya coba detail lagi apa sih masalah intinya. Ini adalah salah satu masalah di tahap grow up. Di sini ada stage ya, stage 1, stage 2, stage 3, stage 3, stage 4, stage 5 tadi sama seperti yang tadi. Dan kita dilihat autonomi, delegation itu dan coordination itu adalah masalah internal manajemen. Bagaimana manajemen itu mengelola? Kalau manajemen itu ada 4 ya teman-teman, kalau belajar manajemen itu untuk mengelola manajemen itu ada 4. 1 M, 4M. M yang pertama adalah man atau sumber daya manusia. M yang kedua itu adalah money, modal ya, sumber daya modal. M yang ketiga adalah metode. Metode itu cara-cara, strategi-strategi, metode ya. Metode, man, money. Yang terakhir adalah M, mesin. Mesin itu adalah aset. Misalnya kalau tadi Indofood bikin Indomie, M-nya apa? Yaitu mesin-mesin pembuat Indomie, mie keringnya. Itu adalah 4M. Jadi intinya adalah fase yang ketiga dan fase yang kedua dan ketiga itu permasalahannya ada di internal manajemen, yaitu masalah otonomi, masalah coordination, masalah di sini masalah direction, delegation. Itu adalah masalah internal manajemen. Di sini dicontohkan pada stage 1 mungkin karyawannya baru 3 orang. Stage kedua di sini total karyawannya mungkin sudah bertambah menjadi 8 orang. Stage yang ketiga karyawannya sudah berkembang. Stage yang keempat dan seterusnya berkembang menjadi beranak dan bercucu. Kalau ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka perusahaan akan kolaps atau hancur karena tidak tahu arahnya mau kemana. Nah, di sini ada penjelasan external formal system. Di sini ada penjelasan ya, teman-teman. Kecil tulisannya. Di sini minimal tuh, coba saya lihatin ya. Baca. Nah, di sini adalah minimal, yaitu harus ada minimal. Kemudian di sini ada external foundation system yang lebih berkembang lagi. Kemudian di sini stage 3 itu basic, kemudian stage keempat development, stage keempat maturity, yang stage berikutnya adalah extensive atau pengembangan. Di sini strateginya bagaimana? Pada saat stage 1 strateginya adalah existence, tahap yang kedua adalah tahap survival, bertahan dulu, kemudian tahap yang keempat adalah maintain profitability status quo. Artinya kalau di tahap ketiga itu yang paling penting adalah profit dulu, dipertahankan, di maintain. Jadi kalau sudah masuk ke tahap grow, dilihat dulu profitabilitasnya sudah berapa, jangan terlalu bernafsu. Nah, banyak perusahaan yang gagal di tahap grow up itu karena terlalu bernafsu, melihat perusahaannya sudah berkembang, dia investasi di mana-mana. Bikin cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, tidak melihat kemampuan modal sendiri ya, profitabilitasnya karena dia sudah merasa berkembang, udah mulai ada profit, dia terlalu bernafsu membuat anak usaha A, B, C, sementara tidak dihitung dengan kekuatan modal internal. Akhirnya apa? Cari modal eksternal, hutang. Nah, hutang itu bunganya sangat tinggi, sehingga akan berpengaruh kepada pengembangan bisnis selanjutnya. Kemudian di developing juga seperti itu, resource for growth, growth dan return. Di sini pada tahap 5 adalah bagaimana mengembalikan investasi. Nah, itu adalah tantangan-tantangan tahap di grow scale atau tahap di skala pengembangan bisnis. Menurut saya itu saja karena sudah jam 10 teman-teman. Nanti
materi berikutnya akan kita bahas di minggu depan, yaitu bagaimana men-scale up bisnis. Jadi khusus pertemuan kali ini kita membahas tahap dari startup menuju grow up. Tahap memulai menjadi pengembangan bisnis. Dilihat dari tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pengusaha tersebut pada saat menjalankan usaha ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan.